Ya, minimal 4 variabel. Dari 4 variabel itu, boleh 2 variabel bebas, independen variabel, boleh 2 variabel bebas, IP, dan 2 variabel DP, variabel tergantung, variabel terikat. Boleh juga 1 variabel bebas, 3 variabel terikat. 1 IP, 3 DP. Ya, nah itu contoh ya. Mohon maaf, teman-teman S3 ini semuanya, Bapak Ibu, adik sekalian, kita berpikir judul disertasi itu bukan hal yang pertama yang dipikirkan. Ini kan kita berpikir sistematika proposal. Tapi dalam melahirkan judul penelitian itu adalah dari pengalaman berinspirasi namanya. Pengalaman berinspirasi. Apa itu? Adalah proses membaca jurnal terbaru. Membaca jurnal terbaru. Ya. Kalau disertasi minimal 5 jurnal terbaru yang dibaca. Minimal tuh. Untuk melahirkan judul. Dan nanti bagaimana berikutnya nanti akan Ijam sampaikan. Dan jadi contoh judul pengaruh project flip learning terhadap sikap literasi teknologi, berpikir kritis, dan prestasi belajar. Nah, contohnya. Itu berarti judulnya terdiri dari 1 variabel bebas, 3 variabel terikat. Satu variabel bebas, 3 variabel terikat. Boleh itu untuk disertai. Tapi akhir-akhir ini bimbingan Cijang sendiri udah lulus tuh, cuman belum wisuda karena kuota wisuda khusus penuh. Ya lulusan Cijang 3 orang dapat doktor, angkatan pertama TP itu semuanya belum bisa wisuda. Padahal semuanya cum laude. Nah, di antara 3 itu, 1 orang hanya 3 variabel yang diteliti. Nah, sebagai promotor, kita tidak bisa memaksakan. Harus menggunakan teorinya ZPD, teorinya Vygotsky, the zone of proximal development. Jadi ketika peneliti calon doktor mengusulkan hal yang esensial buat dirinya, kita tidak boleh memaksa. Ya, walaupun telah dipakati di TP, kalau S3 itu 4 variabel, S2 3 variabel, kalau S1 umumnya sudah 2 variabel. Tidak ada orang penelitian apapun 1 variabel, tidak ada. Jadi minimal 2 variabel itu S1. Jadi ada 1 orang itu hanya 3 variabel, boleh.
Tetapi pesan pesan Ditya waktu sebagai promotor kan biasa memberikan pesan-pesan, pesan akademik, pesan moral, kemudian promosi, pesan promosi, 3 hal. Kebetulan sampun 8 orang yang lolos doktor dari Tiang sendiri sebagai promotor ya. Semua diberikan pesan begitu. Wajib itu hukumnya bagi promotor. Pesan moral, pesan akademik, pesan moral, pesan promosi. Nah, ketika memberikan pesan akademik itu, yang sampaikan pada yang bersangkutan ngerti atau tidak, nah urusannya dia. Karena pesannya penting. Ya, kalau tidak disampaikan, salah sebagai promotor. Masalah promo pandus mengikuti pesan itu, urusannya dia. Dan pesannya adalah begini, kita punya buku beli tahun 83 zaman dulu. Bukunya berbahasa Inggris, belinya di Jalan Gajah Mada dan Pasar. Jalan Gajah Mada dari barat sebelum jembatan, sebelah kiri jalan. Dulu ada toko buku, tidak tahu sekarang apa masih. Beli buku 3 buku di sana. Yang pertama adalah elektronika analog, kemudian elektronika digital, dan buku berbahasa Inggris Research in Education gitu. Nah, ada satu kalimat berkesan buat itu yang dulu sampai sekarang masih ingat. Pesannya itu adalah belajar banyak tentang sesuatu yang dikit. Saya ulang, belajar banyak tentang sesuatu yang sedikit sama artinya belajar sedikit tentang sesuatu yang banyak. Kedua-duanya tidak mengandung makna buat yang belajar. Itu anunya. Nilai harfiahnya pesan yang dibuat oleh pengarang buku itu. Pengarangnya namanya John W. Best. Judulnya Research in Education. Tahun 83 tuh. Anda belum lahir. Ada yang belum lahir mungkin. Saya baru semester waktu nikah semester 5 yang fisika. Unut. Nah, itu Pak pesankan. Karena apa? Belajar 3 tahun, hanya 3 variabel untuk doktor, itu sepertinya harus refleksi diri. Makanya pengembangan berikutnya, karena dokter itu harus riset terus. Kalau nggak riset terus, dokternya disilakan terkubur, gitu. Masuk dalam kuburan. Jadi yang namanya tamat dokter harus penelitian terus supaya berwibawa dokternya. Tapi jangan membuat-buatkan orang. Nah ini kan di Uniksa katanya ada nih, mohon maaf saya itu yang nggak tahu tuh benar apa tidak. Katanya ada profesor masih muda tukang membuatkan orang lain, bikin artikelnya, bikin ini, bikin itu dosa itu, nggak boleh itu. Yang dibuatkan berdosa, yang membuatkan berdosa. Ingat ilmu itu ciptaan Tuhan loh. Paham itu namanya Dewi Saraswati, adalah saktinya Dewa Brahma. Beliau yang menciptakan universe intelijen ini memenuhi alam semesta, kecerdasan semesta. Jadi ilmu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, ilmu pengetahuan tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau Anda bisa setelah doktor nanti diminta oleh sekolah atau di perguruan tinggi atau masyarakat umum untuk menjadi narasumber, bukan ilmunya Anda beli, tapi jerih payah Anda untuk menyampaikan keilmuan Tuhan itu diberikan insentif. Itu loh. Karena capek kan bikin ini, bikin itu. Mengapa orang mencari narasumber? Itu adalah sekedar untuk memotivasi lingkungannya.
Narasumber itu berperan sebagai contoh, menjadi contoh dalam bidang keilmuan. Itu yang pegang itu prinsip itu sehingga selesai S3 tahun 2004 ya, dokter bidang teknologi pendidikan sampai kewalahan melayani masyarakat satu bulan itu minimal 6 kali, minimal itu 6 kali keluar kota untuk memberikan apa namanya motivasi-motivasi berupa pendadaran keilmuan gitu. Nah itu adalah tidak direncanakan, tidak dicari, tapi dia dengan sendirinya alam yang memerintahkan. Jadi sedapat mungkin usahakan 4 variabel yang diteliti. Boleh 1 bebas, 3 terikat. Boleh 2 bebas, 2 terikat. Contoh yang 2 bebas dan 2 terikat. Nah, contoh ya. Ini untuk eksperimen ya, untuk eksperimen. Belum kita berbicara tentang pengembangan. Eksperimen itu ada istilahnya TTI, ya. Silakan yang megang pulpen dan kertas silakan catat TTI. Kepanjangannya lah treatment interaction. Bahasa Indonesianya perlakuan dengan menginteraksikan eksperimen dengan menginteraksikan dua perlakuan eksternal. Dua perlakuan. Jadi eksperimen dengan menginteraksikan dua perlakuan. Cukup dah. Itu pastinya dua variabel bebas. Contoh, pengaruh, nah, tidak selalu pengaruh ya. Pemberdayaan, nah, pemberdayaan model pembelajaran dan teknik evaluasi, ya. Pemberdayaan model pembelajaran teknik evaluasi terhadap kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar bla 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 itu dalam bidang studi ya. Nah, itu adalah treatment interaction. Boleh juga pengaruh desain e-book, ya, pengaruh desain e-book, elektronik, buku elektronik maksudnya. Pengaruh desain e-book dan setting pembelajaran terhadap berpikir kreatif dan prestasi belajar bla 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 bla.
Nah, itu dua variabel bebas, dua variabel terikat. Model interaksi lah TTI, treatment interaction. Kalau nulis treatment itu treatment. Contoh satu ya, satu judul penelitian. Ini sistematika proposal. Ya. Mencerminkan hubungan variabel. Minimal 4 variabel. 2 variabel bebas, 2 variabel terikat, atau satu variabel bebas. Variabel bebas ini singkatannya IV ya, independent variable. Variabel terikat DV, dependent variable. Atau satu variabel bebas dan 3 variabel terikat. Judul penelitian. Nah, itu ya. Dalam eksperimen ada istilah TTI dan ATI. TTI adalah treatment interaction. ATI attitude interaction, attitude treatment. ATI attitude treatment interaction. Eksperimen semu.
Hmm. Nah, contohnya seperti tadi ya, yang TTI, jadi pemberdayaan model pembelajaran dan teknik evaluasi terhadap berpikir kritis dan prestasi belajar, bla 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 bla. Contoh yang kedua, pengaruh desain e-book ya, dan setting pembelajaran terhadap berpikir kreatif dan prestasi belajar, bla 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 bla. Nah, kalau Anda hitung itu berapa tuh kira-kira jumlah katanya? Coba kita tulis. Pengaruh desain e-book dan setting pembelajaran terhadap berpikir kreatif dan prestasi belajar. Belajar titik. Aduh, kok ke sana dia? Sana dia. Terhadap berpikir kreatif dan prestasi belajar. Bla bla bla. Nah, coba hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma 13 kata. Gitu loh. Contoh yang pertama tadi, pemberdayaan model pembelajaran dan teknik evaluasi terhadap zaman terhadap berpikir kritis dan prestasi belajar. Sama juga, katanya tidak terlalu banyak. Nah, bagaimana desainnya? Nah, itu yang kita pelajari nanti. Jadi sekarang ini kita garis besarnya dulu, kita catat. Nanti desainnya satu persatu kita pelajari. Maka penelitian ini, mata kuliah ini namanya desain penelitian dan analisis data. Gitu. Setiap desain memiliki pola analisis atau analisis data yang spesifik, nggak boleh campur aduk gitu. Gitu. Ini contoh eksperimen ya. Contoh. Ya. Ini adalah contoh TTI. Nah, berikutnya kita belajar berikan contoh yang ATI. Ya.
Contoh ATI. Mohon maaf, mengapa saya tidak siapkan PowerPoint-nya ini? Kalau PowerPoint-nya sudah disiapkan, pada umumnya mahasiswa tidak mau nulis itu. Datang, duduk, diam, melihat gitu aja, sambil anggut-anggut, sambil ngantuk gitu. Sengaja nih desain biar nulis gitu. Karena kalau nulis itu udah mengirim ilmu ke otak dari gerakan jari-jari. Itu ilmu psikologi itu. Ya, pengaruh desain e-book dan prior knowledge terhadap kreatif dan prestasi belajar. Boleh. Pengaruh model pembelajaran, model pembelajaran dan gaya belajar. Nah, terhadap berpikir kritis dan prestasi belajar bla bla bla. Nah, ini adalah ATI. Nah, sampai saat ini memang ini yang lebih banyak diteliti orang yang ATI. Attitude Treatment Interaction. Kalau yang TTI itu, TTI sendiri yang memulai 2004 di Malang ya. Membuat banyak orang terkejut, termasuk profesor-profesor di sana banyak terkejut. Gara-gara mereka belum pernah baca bukunya. Nah, kalau kita baca buku Hare dan Tabani, ada dua buku yang menceritakan tentang dua model ini gitu. Kita memang penelitian dari S1, S2, S3 tetap kalau merasa tertantang baru tertarik gitu. Kalau hanya gitu-gitu aja sering tidak tertarik. Jadi supaya banyak mengalami tantangan baru tertarik. Yang sendiri memulai yang namanya DTI. Orang teknologi pendidikan itu mestinya lebih banyak DTI penelitian. Kenapa? Karena dia lebih banyak berpikir apa yang dibuat oleh orang teknolog pembelajaran, ragamnya kayak apa, agar bisa mempengaruhi aspek internal siswa atau mahasiswa. Apa itu? Kemauan belajarnya, motivasi belajarnya, ya bisa melejit. Kalau motivasi belajar, kebiasaan belajar melejit, itu biasa dia secara teoretik produk belajarnya akan meningkat. Tetapi orang TP juga boleh ngambil ini contoh ATI. Bukan tidak boleh, boleh. Nah ini maksudnya kalau TTI ini kan dua perlakuan kita gunakan mempengaruhi aspek internal murid. Dua perlakuan baris namanya dan perlakuan kolom. Kalau ngomong baris dan kolom itu berarti kita berbicara matrik. Nah, itu adalah ilmu matrik dan ilmu matematika ya. Kalau berbicara baris dan kolom berarti kita belajar tentang matrik dan baik TTI maupun ATI. Karena ada baris dan kolom, maka theoretically ada interaksi. Maka disebut interaction. Ada interaksi. Kalau seumpama penelitian kita secara pengalaman tidak ada interaksi sama dengan penelitian dulu S3, interaksinya bukan tidak ada ya, tidak signifikan gitu.
Enggak apa-apa, itu adalah hasil penelitian namanya. Iya, berarti kita hanya menemukan main effect saja. Nah, kalau ngomong main effect itu statistik itu interaction effect-nya tidak ada, tidak signifikan. Oh, enggak apa-apa. Gitu. Jangan dipaksa. Ada orang penelitian dirubah-rubah datanya, nah itu udah enggak boleh. Itu. Bagian dari berbohong namanya, enggak boleh. Pokoknya ikutin. Yang penting cara kita mencari data itu benar. Gitu. Itu ide. Cara mencari data itu apa tuh? Instrumen. Jadi cara membuat instrumen itu harus benar-benar mengikuti teori. Nah, ini judul ya. Kemudian bagaimana dengan pengembangan? Judul pengembangan. Boleh. S3 boleh pengembangan. Contoh pengembangan. Ya, ini sudah ada loh bimbingan di tiang yang lulus nomor 2, doktor yang kedua. Itu kerja di Balitbank rumah sakit swasta di Denpasar. S1-nya nurse ya, perawat nurse. S2-nya TP di tiang juga membimbing S2-nya. S3 juga di tiang jadi promotor. Nah, itu rajin itu. S2 the best one ya. S3 juga the best one. Angkatannya dia. Rajin banget. Padahal ini nurse itu, perawat ya. Tapi karena uletnya belajar, bisa juga dia ngikutin pendidikan. Gitu. Nah, pengembangan misalnya, pengembangan. E-modul, nah, contohnya e-modul interaktif. Nah, ini berarti hypertext, interaktif, interaktif, interaktif. Pengembangan e-modul interaktif untuk meningkatkan meningkatkan literasi literasi teknologi berpikir kritis kritis dan prestasi belajar bla 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 bla. Nggak panjang juga. Nah, ini kalau begini aja ini masih belum diterima di TP ini. Karena itu baru teknologi, belajarnya belum ada. Jadi mestinya berisi berbasis masalah. Berbasis proyek boleh. Jadi yang inovatif itu berbasisnya ini. Karena teknologi modul interaktif sudah ada zaman dulu, dari zaman dulu sudah ada. Yang memiliki aspek inovatif adalah ini berbasis masalah. Berarti memajukan antara teknologi dengan model pembelajaran PBL gitu. Enter. Ini berarti satu variabel bebas, ini dia variabel bebas, tetapi 3 variabel terikat yang diteliti. Boleh. Tetapi kalau begini judulnya, disertasinya pasti tebal. Maka Ridang banyak menyarankan pada mahasiswa S3, jangan pengembangan. Anda tetap pengembangan tapi hidden. Hidden pengembangan. Jadi tersembunyi gitu.
Apalagi kalau S2 sudah pengalaman pengembangan, sekarang lagi ngambil pengembangan kan mubazir. Kalau Anda baca jurnal-jurnal internasional yang bereputasi, jarang judul pengembangan itu bisa diterima. Gitu. Jadi yang banyak diterima itu eksperimen, korelasi. Gitu. Itu yang banyak diterima. Dan kalau di TP, SEM, Structural Equation Modeling, jadi korelasi kompleks, itu sudah ada disertasi. Tapi dia konsentrasi TP, dia S3-nya ILPEN, ilmu pendidikan. Konsentrasi TP itu 2 orang, 2 lulus. Dari Unikna 1, dari IHDN 1. Sekarang jadi UHN Bagus Sugriwo. Nah, itu boleh itu. Tapi nah bisa dengan path analysis, analis jalur, apalagi regresi ganda tidak boleh. Harus mempelajari SEM. SEM itu Structural Equation Modeling. Programnya sudah ada, namanya AMOS. AMOS Program. Jadi semacam SPSS. Gitu. Di Indonesia dikembangkan pertama oleh UNY, itu, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, jadi udah biasa. Kalau di Malang, orang S2 ada banyak menggunakan itu. SEM. Orang-orang psikologi itu cocok pakai itu. Orang manajemen cocok pakai itu. Kalau TP bukannya tidak cocok, tapi ya kurang pas lah sedikit gitu. Ngambil korelasi. Boleh ngambil korelasi, tetapi variabel-variabelnya harus variabel-variabel TP gitu. Itu masalahnya. Jadi nggak boleh hanya variabel psikologi, nggak boleh. Psikologi bukan psikologi, nggak boleh. Harus ada variabel TP-nya. Kalau 4 variabel, minimal 3 variabel TP-nya. Boleh dikorelasi. Nah, itu pengembangan. Ya, nah itu judul ya. Judul aja udah banyak sekali. Tapi ingat, yang dipikirkan dalam membuat proposal itu bukan judul. Ini ingat, digaris bawahi berkali-kali. Bukan judul yang pertama kali diingat, dibuat ya, tetapi membaca jurnal terbaru. Ya, nah itu judul dulu sementara sebegitulah contohnya. Nanti kalau korelasi masih banyak. Ya, misalnya contoh korelasi yang ketepian ya. Contoh korelasi. Ya. Ya, hubungan fungsional antara antara pengetahuan awal. Nah, ini variabel TP ini, pengetahuan awal, motivasi belajar, pesan pembelajaran, literasi teknologi terhadap ya kemampuan eh, kemampuan komunikasi akademik. Ini boleh ini. Ya, mahasiswa bla 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 bla. Baru boleh disertasi kayak begitu.
Nah, misalnya tiga variabel dan ya. Nah, itu relasi. Nah, ini tentunya masing-masing kan punya pengetahuan awal, ada variabel-variabel turunan, motivasi ada variabel turunan, pesan pembelajaran variabel turunan, literasi teknologi ada variabel turunan, kemampuan komunikasi akademik ada turunannya. Semuanya menjadi variabel. Sehingga variabel korelasi itu menjadi banyak sekali. Coba aja penelitian-penelitian orang SEM, penelitian SEM orang-orang akademik ya, itu variabelnya banyak sekali. Nah, ya. Itu mengenai judul. Kemudian lanjut kita mengenai latar belakang. Dua, latar belakang masalah. Ya. Latar belakang masalah. Ya, garis besarnya seperti ini. Deskripsi tentang das Sollen. Das Sollen. Sama dengan harapan. Sekitar 2 sampai 3 alinea. Kemudian deskripsi tentang Dasein. Tentang Dasein. Kenyataan. Sorry. Kenyataan. Sekitar 2 sampai 3 halaman. Ya, tentunya di sini bukan halaman, alinea ya, alinea. 2 sampai 3 alinea. Berikut sumber rujukan. Sumber rujukan. Minimal 3 artikel jurnal internasional. Deskripsi tentang Dasein, kenyataan. Ini juga berikut rujukan minimal
Minimal 4 artikel jurnal internasional. Berikutnya, deskripsi kesenjangan. Deskripsi tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Didukung oleh artikel jurnal internasional. Ya, minimal 2-3 alinea. Dan lihat di sini. Didukung oleh artikel jurnal internasional, artikel oleh minimal 3 artikel jurnal internasional. Yang keempat, deskripsi tentang penyebab kesenjangan. Tentang penyebab terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, minimal 3-4 alinea didukung oleh minimal 4 artikel internasional. 4 artikel jurnal internasional. Hitung-hitung itu udah berapa alinea? 9 alinea. 4 alinea, baru 3 halaman itu. Kalau Anda baca disertasi saya sekitar 20 berapa, hampir 20 sekian halaman. Rata-rata itulah disertasi orang S2, ITP kita di sini itu kalau Anda baca. Jadi yang latar belakang itu antara itu 20-30 halaman. Nah, banyaknya itu tergantung sumber rujukannya, bukan kata-kata yang dikarang-karang, bukan. Semakin banyak rujukan, kan semakin banyak informasi yang bisa jadikan deskripsi. Ya, your description just based on ya your experience in reading international journal. Nah, gitu loh. Maka di sini diberikan outline. Buat berikut rujukan minimal 3 artikel, minimal 3 artikel. Ini bukan memaksa nih, ini kan outline. Kalau Anda tidak percaya silakan aja. Tapi kalau hanya 1 artikel dibaca, jangan harap di judulnya proposalnya diterima, apalagi ada apa namanya, ada tanda-tanda mengikuti kalimat-kalimat AI gitu misalnya, atau copy paste jurnal latar belakang orang lain, pasti ditolak itu di TP gitu. Nah, bagaimana caranya membuat asli? Nah, inilah yang kita pelajari dalam desain ini. Ya, minggu depan saya mulai dah bagaimana caranya.
agar produk Anda itu betul-betul asli proses belajar. Harapan kita dokter itu benar-benar belajar gitu. Jangan ngikutin orang-orang yang sepertinya kelebihan uang, tugas dibeli, ya kebetulan S3 itu kan jarang UTS, UAS kan. Kalau kasih UTS, UAS yang orang-orang gitu pasti nol hasil. Yakin. Bahkan disertasi juga banyak orang beli. Itu jangan sampai nih, ini mewarnai ketidakbaikan teknologi pendidikan nanti ke depan. Kasihan. Kasihan lembaga ini gitu. Kalau di Tiang Rumun sekolah itu tidak hanya kasihan pada diri sendiri, tapi juga lembaga pendidikan tempat kita belajar. Kasihan kalau kita mengambil hal-hal yang tidak pada tempat. Nah, ini pesan moral. Mohon maaf ya. Ya, jadi kita harus punya komitmen, menyandang gelar doktor tuh harus punya pengalaman belajar yang optimal menurut ukuran masing-masing. Dan itu baru 4. Baru 4 tuh berikutnya. Lanjutan. Ya. Yang poin berikutnya adalah deskripsi gagasan baru. Gagasan baru untuk mengatasi kesenjangan. Deskripsi tentang gagasan baru. Ya. Gagasan baru ini adalah menyoal tentang IV, independent variable. Jadi keaslian disertasi itu, keaslian tesis itu berada atau terkait dengan independent variable. Variabel bebas. Bukan Pak Rumawi ya, independent variable. Independent variable. Untuk mengatasi kesenjangan. Kesenjangan ini kan terkait dengan DV, dependent variable. Dan tentang gagasan baru untuk mengatasi kesenjangan. Minimal. Nah, ini baru pakai halaman nih. Ya, minimal 5 halaman. Nah, jangan terkejut dulu ya. Berapa bisa segitu aja dulu bikin. Ini kan kita berbicara ideal. 5 halaman didukung oleh minimal 5 sampai 8 artikel jurnal internasional. Karena ini mengandung novelty dia. Jadi harus rujukannya banyak. Gagasan mempertahankan itu juga harus banyak. Sehingga betul-betul menjadi gagasan baru yang up to date. Nah, itu kalau kita lihat udah berapa artikel jurnal itu. Ini 3, ini 4, 7, ini 3, 10, ini 4, 14, ini 5, katakanlah 5. Jadi sudah 19. Ya, dia membimbing minimal di bab 2, dia merangkum 25 artikel jurnal internasional. Ya, pengakuan bimbingan di Tiang itu ternyata
Setelah melakukan pembahasan, dia kurang dengan 25 artikel itu. Nyari lagi dia. Nah, itulah kelebihannya S2 dan S3 TP Undiksa bandingkan dengan yang lain-lain. Dulu Titian pernah dicemooh itu awal-awalnya tahun 2009, 2010, 2011. Gara-gara suatu saat TP tidak dapat mahasiswa. Apa sebabnya? Karena Pak Santi dulu itu kan belum melinggih ya, belum jadi sulinggih. Karena Pak Santiaso menekan mahasiswa dan nyuruh cari jurnal. Kalau TP itu 10 nyari jurnal, minimal 5 internasional. Nah, katanya membebani. Sekarang semua prodi ngikutin gitu loh. Kenapa kan? Semua prodi S2 S3 ngikutin. Padahal ini dilakukan S1 sejak 2004. Suksesnya anak-anak fisika itu gara-gara itu, cara itu. Coba aja baca skripsian anak fisika kalau ada waktu ya. Bagus-bagus banget gitu. Kualitatif lama, 7 tahun kita membimbing kualitatif di S1 fisika. Nah, itu sekarang kan ada yang jadi dosen di fisika namanya Edi Budiarte, lulusan S1-nya di sini fisika, S2-nya di Perancis tentang fisik education. Itu tesisnya dulu, skripsinya dulu kualitatif. Ada temannya lagi bimbingan Titian dulu, sekarang di Warmadewa namanya Vinky. Juga di Perancis, tapi ngambil General Education di Perancis S2. Sekarang di Warmadewa ngambil. Itu penguji sampai heran, padahal skripsinya kualitatif. Tadi lupa memberikan contoh kualitatif ya. Dan nantilah minggu depan tak kasih contoh kualitatif. Bimbingan Titian yang 8 orang doktor itu sudah ada loh. Yang disertasi yang lulus nomor 6, doktor nomor 6 itu kualitatif. Dosen PKK. Jadi boleh kualitatif. Nah, tapi pola kualitatif itu beda dengan penelitian pada umumnya. Dan tentang gagasan baru. Nah, kemudian yang terakhir, deskripsi tentang landasan 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 teori dan empiris, landasan teori dan data empiris. Landasan teori, sumbernya buku, ya, dan data empiris, sumbernya jurnal internasional. Indonesia ada banyak loh jurnal internasional seperti yang Semarang, Jogja, Malang sudah banyak melahirkan jurnal internasional. Jakarta juga, UPI juga udah banyak. Kita belum masih sudah ada jurnal internasional tapi yang bereputasi yang Scopus belum ada yang masuk Undiksa. Yang internasional udah banyak, tapi hanya baru berlabel international journal, belum bereputasi sejenis Scopus, ya. Belum itu, masih sedang perjuangan. Deskripsi tentang landasan teori, sumber buku, dan data empiris, sumbernya jurnal internasional. Ya, minimal ini pakai halaman nih, minimal 5 halaman. Sumbernya minimal
dua buku, 1 sampai 2 buku. Sumbernya minimal ya 4 sampai 5 artikel jurnal internasional. Minimal 5 halaman. Mana hitung tuh? Ini baru kerangka. Jangan lu terkejut, ya, jangan terkejut. Seberapa bisa menulis itu aja dulu. Ini jangka panjang maksudnya. Jadi kalau Anda sudah memulai, itu kan sudah siap untuk dimekarkan. Selalu mengalami pertumbuhan. Enten. Jadi jangan dulu terkejut. Aduh, semuanya halaman banyak sekali. Udah jadi akhirnya akan terkejut. Jantungnya berdebar-debar. Jadi pikiran yang baik itu adalah saya pasti bisa. Nah, gitu loh. Saya pasti bisa. Karena apa? Karena semua yang terjadi pada diri kita itu adalah seperti yang dipikirkan. Maka itu berpikirlah pasti bisa. Pasti akan bisa. Dan jadi pengetahuan itu ya tidak ada yang sulit karena Tuhan selalu berkenan, selalu bangga jika hamba-hambanya belajar tentang pengetahuan. Karena pengetahuan itu merupakan bahan pencerah masing-masing individu. Kalau masing-masing individu tercerahkan, Tuhan sangat bangga gitu. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Nah, itu latar belakang. Jadi cukup. Memang dalam pengalaman menulis, tidak aja walaupun sudah berkali-kali dapat penelitian dari pusat lah. Sampai udah kan dulu. Ya, 237 pernah dapat, 240 pernah dapat, 400 pernah dapat, 150, 100-an itu udah sering banget ke Jakarta. Tapi semenjak ini jadi Sulinggih membatasi itu. Karena banyak pekerjaan ngayah mengabdi di masyarakat semakin banyak. Di kampus kita hanya sekadar menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Agar apa? Agar gaji tetap dibayar. Gaji tetap dibayar. Karena masih punya hak sampai umur 70. Dan, nah itu ya. Itu baru latar belakang. Sampai sekarang ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak, kita lanjut. Berikutnya adalah nomor 3. Tujuan penelitian. Bukan. Rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah. Masalah penelitian. Ya. Rumusan masalah adalah kalimat pernyataan tetapi mengandung makna masalah. Umumnya kalimat pertanyaan. Maka sering disebut dengan
Research question. Research question. Kalimat pertanyaan. Sama salah. Apa yang ditanyakan? Nah, itu intinya adalah mempertanyakan tentang hubungan variabel-variabel penelitian. Dan hubungan variabel-variabel. Contoh, apakah terdapat pengaruh, dapat perbedaan pengaruh antara desain e-book berbasis masalah. Jangan. Desainnya belum. Desain e-book, pengaruh antara desain e-book dan salah. Desain e-book berbasis masalah dan desain konvensional terhadap, ya tadi itu, terhadap apa tadi itu, e-book berpikir kreatif dan prestasi belajar. Dan ini main effect yang pertama. Kemudian main effect yang kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara, tadi apa tuh, setting ya? Setting group investigation dan STAD. Ini grup investigasi singkatannya GI, terhadap ya, apakah terdapat pengaruh interaktif antara desain e-book dan setting pembelajaran terhadap salah terhadap berpikir kreatif dan prestasi belajar, bla bla bla. Sorry. Nah, ini berarti rumusan masalah judul yang tadi e-book itu dan sebagainya. Ini contoh eksperimen. Ya, pengembangan sama aja karena begini. Kalau Anda meneliti pengembangan, ya katakanlah S2-nya dulu pengembangan, sekarang pengen lagi pengembangan, boleh. Tetapi jangan itu aja. Kalau S2 cukup dengan
produknya cukup dengan formative testing lengkap. Tetapi pengembangan S3 harus ada summative testing produknya. Catat aja dulu, nanti desainnya kita pelajari secara spesifik. Kalau S2 cukup dengan formative testing, produknya itu kan harus diuji kan, apapun yang dikembangkan oleh peneliti harus diuji. Nah, kalau S1 S2 cukup ujinya dengan formative testing namanya. Kalau S3 tidak cukup, harus tambahkan dengan summative testing, gitu maksudnya. Testing itu pengujian produk maksudnya. Dan pengembangan. Nah, research question-nya hampir sama, gitu. Sama. Karena S3 harus eksperimen. Summative testing juga eksperimen, boleh eksperimen, boleh PTK, ya, bimbingan dokter yang pertama dari Lombok itu dia summative testingnya pakai riset riset action research, penelitian tindakan kelas PTK boleh. Itu yang penting ada summative testing. Nah, kalau eksperimen, kalau sampelnya memenuhi syarat, lebih bagus eksperimen. Dan, gitu. Oke, berikutnya kita berbicara tentang tujuan penelitian. Ingat ya, rumusan masalah ini hanya satu contoh untuk eksperimen. Kemudian nomor 4, rumusan tujuan penelitian. Kalimat pernyataan. Yang namanya tujuan itu pernyataan. Contoh, menganalisis perbedaan pengaruh antara. Kalau ini kan harus ada tanya, maaf ya, tadi belum lupa ini. Harus ada tanda tanya. Namanya research question, pertanyaan kan. Nah, kalau di sini, kalau Anda copy paste, ingat menghapus pertanyaan itu. Tinggal gini aja, menganalisis, analisis perbedaan pengaruh antara. Nomor 2 juga sama, menganalisis nomor 3 juga sama, menganalisis pengaruh interaktif. Ini ada salah ketik. Terhadap ya, itu tujuan. Mirip-mirip ya, kalau pengembangan tidak mirip. Ini pastinya adalah contoh tujuan. Nah, ingat loh, ini kalau rumus masalahnya kan multivariat semuanya. Kenapa? Karena dua variabel terikat di analisis sekaligus, maka analisisnya multivariat. Nah, itu loh. Maka desain penelitian digabungkan dengan analisis data. Desain penelitian analisis data di mata kuliah kita nih 4 SKS 4 apa 3 mungkin 4 ya, karena berisi analisis data. Nah, karena dua variabel. Ini kan
berpikir kreatif dan prestasi belajar. Kalau cari nanti analisisnya dengan test of subject effect, maka ini akan menjadi 6 dia. Jadi 3 tambah 6 berarti 9. Rumusan masalah menjadi 9. Tetapi ini yang pokok ini, karena dalam SPSS itu yang keluar ini dulu multivariatnya. Kalau signifikan, baru kita lihat yang test of subject effect. Demikian pula tujuan. Tujuan ini baru 3. Kalau kita mengacu pada analis data, test of subject effect tambah 6 lagi, berarti ada 9. Oke, kita lanjut. Berikutnya, nomor 5, manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Nah, di sini ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Teoritis ini jangka panjang. Praktis jangka pendek. Ya. Kalau jangka panjang itu berarti kalau dia berubah, sistemnya berubah. Kalau jangka pendek, tidak mesti sistem berubah. Unsur-unsurnya berubah di jangka pendek. Manfaat. Nah, untuk penelitian pengembangan, tambah lagi satu nih, bab apa namanya? Bab satunya. Tambah lagi satu hal untuk penelitian pengembangan. Apa itu? Spesifikasi. Spesifikasi produk. Jadi spesifikasi itu karakteristik produk yang membedakan produk itu sendiri dengan produk lain, dengan produk karya orang lain. Jadi artinya di sini mengandung keaslian atau novelty produk kita. Nah, namanya karakteristik banyak itu tergantung produk Anda. Nah, Anda yang tahu, yang mengembangkan itu harus tahu, ya, menunjukkan perbedaan produknya dibandingkan produk lain. Itu kalau pengembangan. Maka pengembangan itu awal berpikirnya adalah need assessment. Need assessment itu adalah analisis kebutuhan. Kalau pengembangan. Nggak cukup dengan analisis kritis, analisis kebutuhan. Jadi maksudnya, produk itu benar-benar dibutuhkan. Belum ada dimanapun. Kalaupun ada, yang Anda kembangkan itu karakteristiknya ada yang membedakan. Jadi kalau Anda menghasilkan produk yang mirip-mirip, yang sebelumnya harus dibaca, harus jadikan sumber, sehingga produk Anda itu nyata memiliki perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi semua itu adalah keputusan berdasarkan need assessment, analisis kebutuhan. Itu
Ini khusus untuk penelitian pengembangan. Penelitian. Nah, baru berikutnya kita melaju ke nomor berikutnya adalah nomor 7, adalah kajian pustaka. Kajian pustaka. Ya. Pendekatan deduktif, sumbernya buku-buku yang relevan. Ya, tidak perlu banyak ini, maksimal 15% dari daftar pustaka seluruhnya. Itu namanya Anda belajarnya melalui pendekatan deduktif. Kemudian pendekatan induktif. Sumbernya artikel jurnal internasional dan nasional yang relevan. Ya, yang relevan. Minimal 85% dari seluruh daftar pustaka. Dari seluruh daftar pustaka. Ya. Kajian secara narrowing down. Kerucut terbalik. Narrowing down. Maksudnya mulai dari variabel yang luas ke variabel yang sempit. Yang luas itu variabel apa? Yang lain adalah variabel bebas, IP. Yang sempit itu apa? Adalah DP, dependent variable. Nah, ini banyak orang berbalik ini. Jangan diikutin dulu. Karena kata kuncinya narrowing down. Kajian pustaka itu narrowing down. Jadi variabel dasar jauh lebih luas ketimbang variabel terikat. Variabel terikat gitu-gitu aja dari zaman dulu. Yang membuat Anda profesional nanti di bidang penelitian adalah variabel bebas, bukan variabel terikat. Siapapun jadi peneliti profesional itu adalah gara-gara ketekunannya mencermati tentang variabel bebas. Tuh. Ya. Jadi semua variabel harus dijelaskan, itu maksudnya sih.
Jadi kalau ada dua variabel bebas, kedua-duanya harus dijelaskan. Dua variabel terikat, keduanya harus dijelaskan. Tetapi ingat, variabel bebas itu pasti memiliki payung. Maka sebelum menuju kepada penjelasan variabel bebas, payungnya dulu. Contoh, kalau kita berbicara tentang model pembelajaran berbasis masalah, itu misalnya, payungnya adalah teori konstruktivistik. Harus dijelaskan terlebih dahulu. Jadi payung. Kemudian starting pointnya apa? Kalau berbicara tentang teori konstruktivistik, tidak lain adalah prior knowledge, pengetahuan awal, sebagai starting point. Harus dijelaskan. Apalagi kalau desainnya nanti ngambil pretest, post-test, control group desain. Nah, nantilah kita bicara. Pretest, post-test, control group desain. Jadi pretest itu salah satunya bisa direpresentasikan oleh prior knowledge, pengetahuan awal. Dan, ya. Kemudian pendekatan maaf ya, ini kurang. Pendekatan deduktif, sumber buku-buku yang relevan maksimal ini terkait dengan variabel bebas, ya, itu deduktif. Jadi artinya, misalnya Anda mengkaji tentang e-book, buku elektronik berbasis masalah. Itu kan ada media pembelajaran, ada model pembelajaran. Maka model pembelajaran itu harus sumbernya dari buku. Demikian pula e-booknya bersumber sebagai media pembelajaran, sumbernya dari buku gitu. Variabel bebas. Pendekatan induktif, ya. Saya bilang tadi, khusus bimbingan itu, mohon maaf ya, Anda boleh tidak memilih saya karena nanti bisa keberatan itu. Minimal 25 jurnal tersenal. Minimal 25 rangkuman artikel jurnal internasional. Apa bisa? Bisa, semua orang bisa kalau mau. Apalagi sekarang, itu yang 1 jam download jurnal internasional, lebih dari 50 dapat. Nah itu, karena kemauan baik, jalannya disiapkan oleh Tuhan. Jadi manusia punya kemauan yang baik, jalannya itu disiapkan oleh Tuhan. Rumus alam itu. Tapi kemauan yang baik. Kalau kemauannya tidak baik, tidak pernah akan dapat jalan. Itu hukum alam. Induktif minimal 25 rangkuman artikel jurnal internasional. Namanya, namanya kajian hasil penelitian relevan. Lalu kajian antara pendekatan induktif itu melahirkan yang namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Ini adalah produk produk kritis
kekritisan apa namanya? Berpikir kritis, produk berpikir kritis, mencermati hubungan antara pendekatan deduktif dan induktif. Kajian pustaka. Yang terakhir adalah hipotesis penelitian. Tesis penelitian. Nah, itu kajian pustaka. Ya. Jadi kalau kita hitung secara umum, bab 1 kalau dibuat sekitar 30 halaman, bab 2 40 halaman, bab 3 60 halaman, bab 4 40 halaman, bab 5 15 halaman. Segitu aja, enggak usah banyak-banyak. Bisa dijumlahkan 30 tambah 40. Bab 3-nya belum, bab 3-nya sekitar 30 halaman. Jadi 30, 40, 30, 100 tambah 50, 150 tambah 15. Nah, enggak sampai 200-an sekian. Enggak usah tebal-tebal. Yang penting sintal, padat, berisi gitu. Sintal lah, Mas. Gitu loh. Jadi enggak banyak mengandung apa namanya bumbu-bumbu yang enggak bermakna. Kalau makanan banyak bumbu enak. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Metode penelitian. Metode. Ini tepatnya metode ya, bukan metodologi. Kalau banyak tesis disertasi membuat metodologi penelitian tidak salah, cuman terlalu kebesaran judulnya. Boleh juga terlalu kebesaran, karena kalau namanya metodologi itu seluruhnya dari bab dari judul sampai terakhir metodologi namanya. Dan tapi kalau hanya bab 3 itu namanya metode penelitian. Bagaimana kalau dibuat metodologi penelitian? Boleh, tidak salah ya, cuman kebesaran namanya gitu. Ya, boleh. Oke. Apa aja isinya nih tentang metode penelitian? Yang pertama desain. Ya, desain penelitian. Kemudian populasi dan sampel. Ya. Yang ketiga variabel-variabel. Variabel-variabel penelitian. Yang kelima definisi konseptual, definisi konseptual dan operasional variabel penelitian. Berikutnya adalah prosedur penelitian. Yang berikutnya adalah perangkat pembelajaran. Kemudian instrumen penelitian.
Kemudian metode uji coba, uji coba, uji coba instrumen. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, ini. Ya, ini baru proposal. Kalau sudah menjadi disertasi, ya, ini harus tambah lagi nih. Metode uji coba instrumen tambah lagi hasil uji coba. Harus di sini dijelaskan di bab 3. Nah, itu banyak orang lupa itu. Kenapa? Setelah dia nyusun disertasi, dia biarkan bab 1, 2, 3-nya ala proposal. Padahal itu harus dikembangkan terus. Kalau proposal bisa kerangkanya, misalnya 20 halaman seluruhnya kan boleh. Anda ujian proposal, yang penting Anda bisa menjelaskan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Tapi setelah menjadi disertasi, jangan dibiarkan hanya segitu. Pasti ditolak oleh pembimbing. Harus berkembang terus. Jadi namanya penelitian disertasi itu, ya, sejak semester 1 Anda udah pikirin, berarti kalau dipikirin terus, maka 2,5 tahun, paling lambat 3 tahun, pasti sudah menjadi dokter berkualitas. Yakin itu. Tapi kalau udah dipikirkan, tiba-tiba punya semester 4 punya proposal, ujian, lulus, ya boleh juga. Mungkin kualitas dokternya yang agak kurang, kan gitu kan. Karena berbuatnya kurang, ya produknya pasti kurang kualitasnya. Kalau dari semester 1 udah dipikirin, dikerjakan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, maka pastilah kualitas dokternya lebih baik daripada yang lain. Yang SKS, tahu SKS? Sistem kebut semalam. Nah, SKS gitu. Nah, kayak gitu ya. Yang terakhir adalah daftar pustaka. 9. Daftar pustaka. Buat sesuai urutan abjad. Abjad. Huruf pertamanya. Huruf abjad. Semua peneliti harus dicantumkan. Dicantumkan dalam daftar pustaka. Cantumkan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, ini artinya apa? Menulis DKK atau et al. Tidak boleh dalam daftar pustaka. Tetapi dalam menulis rujukan di batang tubuh disertasinya, itu kalau lebih dari 2 orang boleh et al. Untuk penulisan berikutnya. Penulisan pertama juga sama, semuanya ditulis. Gitu. Di daftar pustaka semua penelitian ditulis. Mengapa? Karena yang namanya daftar pustaka itu penghormatan, ya, penghormatan penulis kepada semua buku-buku, pada semua pengarang buku atau jurnal yang diacu, ya. Penulisan nama penulis harus tanpa menyertakan gelar. Gelar.
Judul artikel dibuat huruf besar hanya kata pertama. Kecuali nama istilah, nama orang, nama tempat. Kalau judulnya beranak, jadi misalnya bla 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 C2 bla 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 gitu. Berarti ada dua huruf pertama yang besar, setelah C2 besar lagi. Judul eh, nama jurnal, nama jurnal harus dengan huruf besar, besar semuanya. Dan dicetak miring. Semuanya kecuali kata sambung dan dicetak miring. Nah, lebih lanjut, download apa? Apa itu adalah American Psychology Association. Association. Segera malam ini juga download sekitar 18 halaman kalau salah, itu yang terbaru ya, untuk digunakan sebagai rujukan dalam membuat daftar pustaka. Oke, saya kira itu untuk warming up, karena mata kuliah ini kreditnya paling besar dan paling menentukan keberhasilan cepatnya, keberhasilan kualitasnya dalam memperoleh doktor. Kayak gitu loh. Jadi itu dokter itu kebanggaan, tapi tidak boleh pakai sombong-sombongan. Beli Banjar bilang, ini saya dokter loh. Di Indonesia tuh ada dosen begitu, ya, padahal banyak bohongnya. Saya ini PhD loh. Waduh, itu yang sendiri tamat S3 tahun 2004. Tidak pernah menulis doktor dalam segala hal, kecuali diminta oleh yang bersangkutan, nama lengkap, baru nulis. Gitu loh. Tulis namanya cukup Iwe Santiasa, Iwayan Santiasa, tulis Iwe Santiasa, biar cepat. Gitu. Tidak pernah doktor, tidak pernah gitu. Setelah jadi profesor juga tidak pernah nulis sendiri profesor. Tidak pernah minta orang untuk menyebut-nyebut profesor, tidak pernah. Gitu loh. Artinya kita jangan menyombongkan diri gara-gara menjadi dokter. Harus semakin rendah hati, semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin rendah hati. Ya, tetapi hadir setiap saat memecahkan masalah yang kita mampu, menjadi penengah, menjadi contoh.
Jangan hanya memberikan contoh, menjadi contoh di masyarakat. Dengan demikian, maka Anda selalu akan senang dalam berbagai hal, dalam berbagai kehidupan. Ya, jangan mengejar jabatan setelah doktor, ya. Tapi kalau ditugaskan, kerjakan seoptimal mungkin. Namanya amanah itu. Apalagi membuat lingkaran setan supaya terus menjabat. Nah, itu jadi dosa itu. Karena tidak ada artinya kehidupan kita di kelak hari gitu. Ingat, kalau kita berpikir tentang jiwa manusia, itu adalah imaterial. Tetapi jiwa itu dibungkus oleh material atas kebijaksanaan Tuhan. Sebab kalau tidak dibungkus oleh material, kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki hidup. Maka kita harus dibungkus oleh material berbentuk badan. Ya, makanya jiwa itu menjadi kotor. Karena kotornya itulah makanya kita harus berpendidikan. Baik formal, informal, maupun non-formal. Dan agar kotoran-kotoran itu setiap saat bisa berkurang jumlahnya. Karena apa? Tujuan terakhir manusia adalah kembali kepada yang menciptakan. Kalau teman-teman Muslim namanya kembali ke surga. Ya, surga itu tempat Allah, tempat Tuhan. Kembali di situ artinya bersatu. Kalau orang Hindu namanya moksa, moksartam jagat tita ye caiti dharma. Bersatu sama Maha Pencipta. Kapan itu terjadi? Tidak tahu kita. Siapapun tidak tahu. Karena tugas kita adalah hanyalah bekerja, 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 bekerja dengan ikhlas. Itu. Nah, tentunya bekerja itu dengan kebaikan dan kebenaran. Baik dan benar, tidak cukup dengan baik saja. Itu termasuk dalam mengerjakan berbagai hal terkait dengan tugas-tugas mahasiswa program doktoral. Jadilah contoh. Ya, saya calon doktor teknologi pendidikan loh, gitu harus berani ngomong gitu. Maka saya melakukan ini. Saran dari berbagai dosen kami di S3 Teknologi Pendidikan. Mengapa mereka saran? Karena mereka punya pengalaman. Ya, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, tapi kalau tidak percaya, boleh silakan tidak percaya. Itulah saran namanya. Dan jadi saya kira kalau Anda semuanya mengikuti jalannya yang diberikan oleh para dosen S3, Anda pasti sukses. Jangan seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, angkatan pertama itu ajak kuliah mau boye gitu. Akhirnya temannya sudah ujian doktor, dia baru ujian proposal. 3 tahun baru punya proposal gitu. Boleh juga kan. Tetapi kan ya munculkan rasa jengah. Masa teman bisa 3 tahun, kita tidak bisa. Dia bisa, saya juga harus bisa. Itu loh prinsip namanya. Tapi jangan hanya itu kalimat diucapkan. Harus dengan berbuat seoptimal mungkin. Nah, itu mungkin saran yang semoga semuanya bisa jalan dan sukses. Jalani program S3 ini dengan sukacita. Sekali lagi yang sampaikan, jangan sampai gara-gara S3 Anda mengurangi berat badan. Berat badan Anda berkurang, jadi kurus gara-gara belajar. Nah, itu jangan sampai. Berarti tidak sukses mengelola diri, mengelola pikiran. Pikiran dan diri harus dikelola dengan baik, sehingga menjalani program S3 pun Anda tetap sehat. Sekian dulu, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, izin selamat malam kan. Ya, silakan.
Nggih, kebetulan Tiang sendiri sudah membuat judul dalam rangka untuk proposal ini yang bunyinya adalah model berpikir komputasi anak usia dini berbasis permainan dan kearifan lokal ngada dalam kerangka positif technological development 6C begitu, Prof. Nah, ini kita yang mau apa? Mohon tanggapannya atau bagaimana kira-kira dengan posisi judul seperti ini, kan, Prof. Nanti Terima judulnya, kasih. coba ulang ya. Pak Arya kok kurus sekarang ya? Oh, Pak Karya yang di Flores ini. Nggih, Angkatan pertama ya. nggih, nggih, Prof. Nggih. Angkatan Kirain pertama Pak nih ke. Arya itu yang angkatan kedua. Di angkatan pertama nih ke. Nggih. Ya, ya betul lah yang the best one dulu kan. Nggih, 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 Mantap, nggih. mantap ini. Ini kita minta jurnalnya, eh, kan kita yang memimpin dulu ya. Nggih, pembimbing satu, nggih, Ya, ide niku, nah, nggih. kita minta jurnalnya rangkuman 10, ini bikinnya 30 loh. Luar biasa ini. Nggih, Oh, siap, siap. sudah tua itu, jadi menjadi contoh baik. Dulu dia Nggih, banyak mengabdi di S1TP nih. Sini banyak sama kita dulu mengembangkan STP, S2TP. Karena S2TP awal-awalnya kurang dipercaya oleh masyarakat, kan gitu ya awal-awalnya ya. nggih, Kita mendatangkan narasumber, kita pergi ke daerah-daerah yang akhirnya sekarang eksis ya S2, S1TP. Nah, begitu ya Pak Aryo ya. Anda jadi apa nggih. sekarang? Jadi rektor apa jadi ketua di sana? Tiang di Kenten kepala Simjar nika, Prof. Timja, siapa ketuanya? Pak ini Eh, kan sudah almarhum Pak Koyan ya. Pra Koyam, nggih. Jadi kemarin karena tiang banyak di konstruksi juga di bangunan, jadi ketua mungkin Pak Labo yang fisika nika. Oh Dulu Pak anak fisika. Labo, oh ya kan udah tamat dia kan di Bandung ya. Doktornya di Malang nika sareng Pak Wawan nika, Prof. Oh iya di Malang, oh iya Nggih, iya. sareng Pak Wawan niku satu Iya angkatan nggih. Nggih iya itu. iya iya. Nggih, Ya. nggih. Ya, Nggih. mantap mantap mantap. Nggih. Nah, Baik, ulangi judulnya ya, ulangi. nggih, karena niki kan kebetulan home base tiang yang di NTT niki di PAUD dan mengamati 9 tahun niki mengamati jadi judulnya niki model berpikir komputasi anak usia dini Pengembangan model nggih, pengembangan model berpikir komputasi anak usia dini ya, berbasis permainan dan kearifan lokal ngada ya. dalam kerangka positif technological development 6C niki yang baru. Ya, ya kalau dianalisis variabelnya, variabel bebasnya apa itu? Kalau variabel bebasnya niki apa namanya berpikir komputasi anak usia dini kan dia ada pengenalan Ya, pola, ya, algoritmik ada 4 nggih. ya, ya, ya. Nggih. Berarti ini cenderung ke kualitatif ya. Nah niki rencana desainnya ke mix nih ke ide Oh, mix method ya ya, mix ya, ya. method nggih. Oke, Karena kalau ya mix method ada buku baru itu di Pasca Sarjana ada, Titian juga dulu pernah fotokopi. Di nggih kita nggih juga nggih ada. nggih. Nah, Dulu waktu ngambil S3 di UPI, di UPI, Unhi tahun 2018, itu yang sebarkan buku itu tak kopikan teman-teman. Mix method. nggih 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 Ya, nggih bagus, bagus mix method. Itu nggih sebuah kemajuan dalam bidang penelitian. Ya, nggih nggih lanjut, lanjut, silakan. Nah, nggih tentunya itu harus didukung oleh berbagai artikel jurnal. Ya, nggih nggih mantap. nggih 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 Ya, sesuai ide nggih nggih ya, siap, 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 siap. nggih. Yang lain, silakan. Anak-anak semua di sana ya Pak Oku ya. Dan anak-anak sareng Ibu Riki nika Oh, masih di nggih Singaraja. Oh nggih iya. tiang aja sendiri di sana bolak-balik. Niki kebetulan di Singaraja ide nggih baru tadi malam datang. Oh iya, iya, iya. Nggih, Sip. nggih Baik, baik, baik Pak Aryo ya. nggih. Itu sudah P3K di sana apa gimana? Napi niki Status kepegawaiannya. kalau makin ke status untuk swasta sami statusnya dosen Kemendikbudristek nika. Kopertis. Nggih Oh iya, mantap. nggih sudah penjabatan levelnya juga mengikuti PNS nika. Oh iya, iya. Iya. Nggih Nggih, nggih, nggih. 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 Baik. Baik, yang lain silakan. Ada pertanyaan?
ini karena Pak Uko pengalaman membaca jurnal banyak gitu. Jadi dia itu yang sendiri yakin dengan apa yang sudah diajukan. Tapi kalau belum baca jurnal, jangan dulu mengajukan judul ya. Karena Karena itu adalah berangkat dari pengalaman minimal awalnya membaca 5 jurnal minimal. nggih, nggih, Nah, nggih, nanti minggu depan kita jelaskan itu. nggih. Bagaimana merangkum jurnal. Nggih. Yang tertariknya kan begini niki Prof, karena Positive Technological Development yang 6C ini ke dulu kan dikembangkan oleh Maribeth Breer itu yang dari 4C ke 6C, cuman 5 tahun terakhir ini dia hanya menguji pada yang fokus pada flagit gitu. Jadi yang berbantuan digital belum pernah diuji untuk yang unflagitnya kenten itu. Ya, 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 Nggih, bagus. nggih. Bagus. Jadi 6C itu mirip juga dengan konteks produk Konten, nggih, digital. kolaboratif, karakter. Nah, karena niki Ya, bersinggungan dengan anak usia dini, yang lebih cenderung apa digitalisasi itu ke konteks sosialnya untuk membangun karakternya, kan? ya, ya. Nggih, Ya, itu antisipasi juga agar teknologi yang bermata dua, sebagai bermata dua tidak banyak meracuni aspek negatifnya. nggih, patut, Kalau dia patut. melek, dia akan memberdayakan aspek positifnya sehingga teknologi itu betul membantu kehidupan. Nggih, patut. Oke, Nggih, 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 semua itu. Yang lain ada punya ide yang perlu didiskusikan, silakan. Ini angkatan keempat kalau salah ya, teknologi pendidikan angkatan keempat. Ya. Baik, kalau tidak ada cukup sekian dulu. Selamat malam semuanya. Semoga semua sehat dan selalu bersuka cita. Silakan berkomunikasi intens dengan sesama angkatan dan juga kakak kelas. Ya, tujuannya agar memperlancar pekerjaan kita semua. Kalau Anda lancar S3-nya, maka lembaga S3 TP Pasca Sarjana Undiksa akan bangga. Dan tentunya keluarga Anda juga akan yang paling bangga. Terima kasih, selamat malam. Nggih. Ya, selamat malam, Prof. Malam, Prof. Nggih, nggih. Yeay. Terima Malam. kasih.